Bang, apakah untuk tahun 2022 ini tidak ada rekrutmen bintara reguler pria? Itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh adik-adik di video-video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, saya SMA atau saya SMK. Apakah saya bisa mendaftar bintara keahlian pria? Nah, itu dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada video-video saya yang membahas tentang rekrutmen TNI beberapa waktu yang lalu yang sudah saya upload. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang rekrutmen bintara ini, yaitu dua hal yang di awal saya sampaikan. Yang pertama tentang apakah untuk 2022 ini tidak ada rekrutmen bintara reguler pria. Dan yang kedua, saya SMA atau saya SMK, apakah saya bisa mendaftar bintara keahlian pria? Nah, di sini akan kita bahas. Karena itu, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan agar kalian tidak bertanya apa yang sudah saya bahas atau saya sudah jelaskan di video ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru kami. Kita ngopi dulu, biar lancar ngomongnya kan. Nah, di sini kita menggunakan atau merujuk pada website resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat khusus untuk bintara. Nah, jika sesuai dengan website, di situ yang akan direkrut pada penerimaan calon bintara tahun anggaran 2022 yaitu penerimaan bintara santri dan lintas agama gelombang 2, karena gelombang satunya sudah dilaksanakan bersamaan dengan rekrutmen tamtama gelombang 1. Nah, yang gelombang 2-nya nanti bareng dengan penerimaan bintara reguler. Nah, itu dia. Jadi di situ dikatakan rekrutmen calon bintara jalur santri dan lintas agama gelombang 2. Dilanjutkan dengan rekrutmen caba atau calon bintara PK keahlian pria dan reguler wanita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, yaitu di situ tidak tertulis reguler pria. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh adik-adik di luar sana. Nah, saya akan mulai dari rekrutmen bintara reguler pria. Nah, memang di sini kita tidak bisa banyak memberikan penjelasan karena di website resminya di situ memang tidak tertulis untuk bintara PK pria, dan ini pun sudah saya tanyakan di agensi tempat. Nah, karena ini baru bulan 4, jadi kalian harus pahami ya, ini kan baru bulan 4, sedangkan untuk rekrutmen ini sesuai dengan jadwal. Kita lihat dulu ya jadwal. Ini kalian dengar baik-baik penjelasan saya biar tidak salah mengerti. Nah, validasi atau daftar ulang yaitu 11 sampai dengan 22 Juli 2022. Sekarang ini baru bulan April, Mei, Juni, Juli. Jadi kurang lebih masih ada 3 minggu lagi. 3 bulan lagi. Masih ada 3 bulan. Nah, kenapa setiap yang bertanya itu saya bilang, udah dek nanti lihat ke depannya. Maksudnya seperti ini. Perlu kalian tahu dulu bahwa di dalam TNI itu setiap saat aturan bisa saja berubah. Aturan bisa saja berubah. Bagi kalian yang sudah menonton atau sudah mengikuti channel saya sejak lama, pasti sering mendengar apa yang saya sampaikan, yaitu di dalam TNI itu aturan setiap saat bisa berubah. Maka ada istilah di dalam TNI itu 5 menit menentukan. Itu melambangkan bahwa aturan di dalam TNI setiap saat bisa berubah. Dalam 5 menit pun bisa berubah. Karena itu ya TNI itu selalu dituntut untuk siaga, waspada, siap gerak. Nah, itu salah satunya kenapa kita didoktrin dengan sebutan 5 menit menentukan. Nah, karena aturan setiap saat bisa berubah. Nah, ini berhubungan juga dengan apa yang akan kita bahas ini. Mungkin kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar tahun 2020, itu pernah didengar juga bahwa kedepannya tidak akan ada rekrutmen TNI lagi selama 3 tahun. Dan itu memang ramai diperbincangkan, ramai dipertanyakan di
video yang saya upload waktu itu. Nah, jawaban saya cuma apa? Kita lihat nanti, karena setiap saat aturan bisa berubah. Ternyata ketika saatnya tiba rekrutmen, ada rekrutmennya kan. Nah, itulah yang saya bilang, setiap saat aturan itu bisa berubah. Maka waktu itu saya sarankan tetap siapkan diri kalian. Nah, untuk yang cabah ini, cabah khusus reguler pria yang memang tidak terdapat pada website rekrutmen TNI untuk Bintara ini, saya masih menasihati hal yang sama dengan adik-adik, yaitu siapkan saja diri kalian. Karena ini baru bulan 4, kita tunggu sampai mendekati Juli nanti. Ketika mendekati Juli, itu kan sudah mulai keluar pengumumannya. Nah, nanti saat keluar pengumuman, baru di situ jelas. Ketika sudah ada pengumuman keluar dari agen, ya kan? Sudah keluar dari agen, nah di situ sudah jelas apa yang mau direkrut. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu nanti ketika mendekati validasi, ternyata untuk reguler pria dibuka. Nah, kalian sudah siap, makanya saya bilang siapkan saja apa yang dibutuhkan untuk mendaftar, contoh administrasi, ya kalian siapkan saja dari sekarang. Latihan fisik, belajar, siapkan saja. Terus pasti kalian bilang, terus nanti gimana bang? Tiba-tiba sudah disiapkan, tahu-taunya memang tidak ada. Ya namanya juga usaha, ya kan? Namanya juga usaha. Kalau bahasa kita bilang lebih baik lebih daripada tidak, ya kan? Lebih baik lebih daripada tidak. Atau kita tarik lagi ke belakang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya yang penting kita usaha dulu adik-adik ya. Jadi siapkan aja dulu administrasinya, siapkan fisik kalian, siapkan kemampuan-kemampuan kalian di bidang materi yang nanti yang akan diseleksi. Nah, kalian siapkan saja. Soal nanti pada Juli nanti dibuka atau tidak, ya itu urusan nanti. Yang penting kalian sudah siap. Siapa tahu tiba-tiba kamu datang mau mendekati validasi, dibuka, terus kamu bahasanya itu keteteran karena semua belum siap. Ujung-ujungnya walaupun sudah dibuka, kamu pun tidak bisa daftar, atau bisa daftar tapi gagal di administrasi karena tidak lengkap. Nah, maka dari itu saya bilang siapkan saja, siapkan fisikmu, siapkan administrasimu. Soal nanti dibuka atau tidak itu juga namanya usaha kan. Nah, itu khusus untuk masalah rekrutmen Bintara reguler pria. Jadi saran saya ulangi berkali-kali, siapkan diri kalian saja. Pengalaman sudah banyak. Pengalaman sudah banyak, dan bagi yang sudah menonton atau sudah jauh hari ngikutin channel ini pasti tahu. Mulai dari 2020 kemarin katanya tidak ada rekrutmen lagi 3 tahun ke depan. Tahu-taunya ada. Nah, itu artinya kan peraturan berubah. Dan sekarang yang terbaru masalah tinggi badan. Sering juga saya sampaikan, bang tinggi saya 162, bang tinggi saya 161, sedangkan syarat saat itu adalah 163. Saya bilang apa? Latihan terus, siapkan aja dulu fisik, coba daftar dulu. Tahu-taunya peraturan berubah sekarang 160. Ini merujuk pada websitenya. Itulah yang menguntungkan. Percuma kamu tahu-tahu sudah diberi kesempatan, tetapi karena tidak mempersiapkan diri akhirnya gagal juga. Sama aja dengan tidak daftar, ya kan? Tetapi walaupun misalnya kalian masih secara tinggi badan, contoh kita lanjutkan contohan tadi, belum memenuhi tapi kalian latihan, tahu-taunya aturan berubah, kalian memenuhi syarat untuk tinggi badan, ya kalian tidak rugi, kalian sudah siap. Jadi sama halnya juga, saya ulangi terus dengan masalah Bintara ini, untuk reguler pria, siapkan saja diri kalian, latihan, belajar. Kemudian masalah administrasi yang kira-kira yang agak susah untuk diurus, membutuhkan waktu yang lama, kalian urus dari sekarang. Jadi tinggal kalau sudah siap, ya kalian tinggal tunggu ini ada atau tidak. Siapa tahu tiba-tiba mendekati validasi, tahu-tahu keluar ada penerimaan untuk reguler pria, kalian sudah siap. Oke? Nah, itu untuk reguler pria. Jadi di sini pun saya tidak bisa menjawab dibuka, ataupun saya tidak bisa memastikan juga tidak ada. Intinya kita tunggu dengar. Belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, aturan setiap saat bisa berubah. Itu jawaban untuk pertanyaan yang tentang penerimaan reguler pria, apakah ada atau tidak untuk tahun ini. Kita lanjut pada
item yang kedua atau poin yang kedua mengenai Bintara Keahlian Pria. Nah, untuk Bintara Keahlian Pria ini memang untuk mencari tahu persyaratannya itu terkadang sangat sulit karena jarang diekspos di media-media online. Jadi salah satu caranya itu kalian harus datang ke agensi tempat untuk bertanya langsung. Tetapi kalau misalnya kalian datang di waktu-waktu saat ini, itu masih belum. Ya, penerimaan kan Juli. Jadi mungkin Juli, berarti Juni. Coba kalian Juni nanti datang ke agen. Ataupun kalau saya sudah dapat informasi tentang persyaratannya, akan saya buatkan videonya juga. Namun inti pembahasan kita bukan di situ. Ini hanya pengantar saja. Karena yang ditanyakan adalah saya mau masuk cabang keahlian, saya SMA, apakah bisa? Saya SMK, apakah bisa? Jadi ini berdasarkan pengalaman juga beberapa waktu yang sudah tentang cabang keahlian. Jadi untuk cabang keahlian itu dia ada dua kalau tidak salah ya. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Ini hanya sekedar referensi saja. Kalau tidak salah ada dua, yaitu dari segi prestasi dalam hal olahraga, kemudian yang kedua dari segi akademik. Nah itu biasanya di lingkup itu. Kalau dari segi prestasi olahraga biasanya sepak bola, bela diri atau olahraga-olahraga lainnya. Namun itu ada kriterianya dan ada levelnya. Nanti itu masuk di persyaratan. Itu di persyaratan ada keterangannya. Kemudian yang kedua untuk masalah akademik. Nah, kalau tahun 2 tahun atau setahun yang lalu itu masalah kalau untuk akademik ini dia yang direkrut adalah SMK jurusan. Nah, tetapi tidak semua SMK juga ada di situ jurusan-jurusan yang dibutuhkan. Nah, atau kejuruan yang dibutuhkan. Jadi kalaupun kamu SMK, nah, tidak juga bisa daftar apabila daftar kebutuhan jurusan itu jurusanmu tidak ada. Nah, itu sepintas atau sekilas tentang cabang keahlian. Jadi kalau kalian mau bertanya, Bang, saya SMK bisa daftar cabang keahlian, saya SMA bisa daftar cabang keahlian atau tidak? Nah, itu jawabannya kita tunggu nanti saat keluar persyaratannya. Nah, nanti di situ ada daftar kebutuhannya. Terus untuk cabang unggulannya itu jurusan apa dulu? Seperti contoh saya bilang, untuk keahlian prestasi olahraga, untuk keahlian akademik. Nah, kalau akademik misalnya SMK jurusan apa? Nah, di situ ada semua. Jadi ketika nanti jurusan kamu ada, misalnya kamu SMK jurusan otomotif, tahu-tahu di situ untuk daftar kebutuhan jurusan otomotif ada, berarti kalian bisa daftar. Tetapi walaupun kalian SMK, tetapi tidak ada jurusanmu di daftar kebutuhan, ya kamu juga tidak bisa daftar. Terus bagaimana dengan yang SMA? Ya, ini sepengetahuan saya sih untuk cabang keahlian atau cabang unggulan itu hampir tidak ada dari SMA. Karena dia ada kejuruan-kejuruannya, sedangkan SMA itu kan umum. Kalau ndak IPA, IPS, bahasa, ya kan? Tapi kalau SMK kan banyak. Nah, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang rekrutmen calon Bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2022. Khususnya pertanyaan tentang rekrutmen cabang reguler pria dan cabang keahlian pria. Sedangkan untuk reguler wanita ya tetap ada seperti biasa, seperti yang dulu-dulu. Nah, kemudian kalau yang mau bertanya tentang masalah santri dan lintas agama, di awal tadi sudah saya sampaikan, yaitu kalau untuk santri, nah untuk santri berarti mereka ini yang lulusan pondok pesantren. Ini saya lihat lagi ya, biar tidak salah. Nah, ini dia. Untuk sumber santri mereka adalah yang calon lulusan pondok pesantren. Sedangkan untuk lintas agama ini nanti disampaikan pada saat kalian melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi pada bulan Juli nanti. Sedangkan untuk informasi persyaratan lain tentang rekrutmen calon Bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2022 ini, silakan kalian lihat video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu khusus untuk rekrutmen calon Bintara. Calon Tamtama juga ada, calon Taruna Akmil juga ada. Tinggal kalian pilih mana yang kalian butuhkan informasinya.
Oke, demikian dari saya. Semoga informasi ini dapat menjawab setiap komentar yang ditulis adik-adik di kolom komentar dari setiap video yang saya upload. Walaupun terkadang komentarnya tidak nyambung dengan video yang saya upload, tapi tidak masalah. Yang penting apa yang kalian tanyakan bisa terjawab. Dan mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa sedikit menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian. Intinya saya ulangi lagi, untuk cabang reguler pria memang di websitenya tidak ada daftarnya, tetapi apa salahnya kalian mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas administrasi kalian. Siapa tahu nanti mendekati hari pendaftaran ulang ada penerimaannya, jadi kalian tinggal go, semua sudah siap, tinggal jalan. Jangan sampai terdadak, karena kalau kalian terdadak, bagaimana kalian mau siap untuk seleksi? Menyiapkan administrasi aja kalian sudah terdadak. Jadi kalian tidak akan konsentrasi untuk menghadapi tahapan seleksi selanjutnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Salam Army Channel.